Ya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kebetulan kita diundang dari Bapak Mustal Habibi, salah satu panutan juga di salah senior di kampus kita. Ya, mungkin bisa perkenalkan dirinya dulu, Kakanda. Iya, saya Mustal Habibi, biasa dipanggil Abi. Dan saya mungkin alumni yang dimaksud Bang Roni tadi itu alumni tahun 2016. Ya, sekarang sudah 2024, jadi sudah berapa tahun itu ya? Jadi saya mau tanya Sekitar ini, 8 tahun saya di sana. jadi awal mulanya ke Makassar itu Anda dari ada rekanan atau bagaimana di sini? Iya, Atau ada panggilan khusus dari keluarga? iya, saya ini yang dimaksud bertempat di Makassar atau pada saat momen kuliahnya? Enggak, pada saat di Makassar lah. Oh, pada saat di Makassar ya. Ya, memang ceritanya itu sangat panjang. Saat itu eh, saya alumni dari SMA 1 Banda Neira yang ada di Maluku Tengah. Kemudian saya balik ke sana. Sampai di Makassar saya sempat daftar kuliah di Unhas pada saat itu. Namun saya tidak dikasih Lulus ya. kesempatan. Akhirnya saya merantau lagi ke daerah Bombana namanya. Setelah di Bombana, saya mengumpulkan dana juga di situ, menambang emas di sana. Akhirnya saya setelah itu balik ke kampung halaman saya di Masamba. Sampai di Masamba saya berpikir, kalau saya seperti ini terus saya tidak bisa maju. Iya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk ke Makassar di tahun 2000, hari itu 2010 ya. Tapi di Makassar itu sudah kerja atau gimana pada Ya, saat itu? untuk sekarang saya sudah kerja di salah satu perusahaan ekspedisi yang bergerak bidang jasa lah. Bagian impor ya atau gimana? Oh, di perusahaan saya itu ada beberapa macam jenis pengiriman, baik lokal maupun internasional. Kita menerima ekspor impor barang dan khususnya itu di bagian pendingin. Pendingin artinya dalam bentuk beku. Jadi teman-teman, ini salah satu kakanda saya yang cukup berhasil juga, yang sebagai panutan juga dari adik-adiknya. Sempat kuliah sambil berjualan seperti itu ya Kanda ya? Iya, iya ya. Saya dulu itu sempat kuliah di STIE LPI, STIE LPI Makassar yang tepatnya itu di Jalan Bung. Nah, di situ saya pernah menjual barang dagangannya orang yang saya ambil. Saya jual lah di kampus, saya sebar di atas meja berupa jaket, kemudian daster. Itu saya jualan dulu di sana. Sampai dosen-dosen saya suruh beli, terus senior-senior yang ada di luar sana saya cari datanya, saya datangi itu, saya jual. Saya jual kerudung, jaket. Itu pada saat kuliah ya? Masih kuliah. Sampai orang-orang mungkin melihat saya itu, ini pekerjaannya itu seperti tidak memodali sebenarnya, tapi meminjam barang orang dan mengambil keuntungan pada hari itu. Nah, disitulah timbul niat saya untuk semakin maju dan sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan di Makassar. Sampai selesai kuliah baru mulai karirnya di bidang ekspedisi. Iya, saya
masuk di ekspedisi itu 2016 bulan Desember. Tapi satu juga yang saya mau tanyakan ini kan, memang itu jiwa-jiwanya Kakanda itu memang bergerak di kayak di bidang bisnis seperti itu. Karena saya lihat ini sudah ada beberapa yang usaha yang Kakanda ini yang sudah coba. Contohnya kayak kemarin ada counter, ada beberapa juga kayak frozen itu juga. Ya, sebenarnya apa yang saya lakukan kemarin itu adalah keinginan yang timbul secara murni dari pengalaman-pengalaman yang saya sudah alami. Seperti kemarin saya buat usaha counter, tapi memang jatuh karena sesuatu hal. Kemudian saya mencoba bangun jualan frozen food. Artinya seperti nugget, sosis. Tapi itu menurutnya ini kan Kakanda sementara kerja di salah satu perusahaan itu, untuk atur waktunya itu seperti apa kan? Maksudnya biar full time-nya itu kayak tidak kecapean atau seperti apa di bidang itu. Masalahnya ini kan harus dunia bisnis itu kan harus aktif ya, maksudnya update terus dengan setiap kondisinya seperti apa. Ya, sebenarnya dasarnya saya ini orangnya pendiam dasarnya. Pendiam, tapi secara batin saya selalu ingin bergerak, dan akhirnya saya masuk ke dalam ekspedisi ini. Saya diajari oleh teman-teman semua yang ada di kantor untuk melakukan dobrakan di dalam diri itu. Contohnya hal yang mungkin kamu lakukan ketika ada jalan yang kamu lalui, namun di depannya itu semacam ada tembok. Apa yang kamu lakukan? Nah, saya hari itu berinisiatif bahwa saya berhenti di situ. Saya tidak akan menabrak tembok itu. Teman saya menjawab, salah. Kamu harus tabrak tembok itu, apapun yang terjadi. Tabrak saja. Yang menentukan roboh tidaknya tembok itu adalah Sang Kuasa, Sang Maha Pencipta. Selagi nyawamu masih ada, tabrak saja. Tidak ada jalan buntu yang kamu hadapi ketika kemauanmu itu besar. Mungkin seperti itu. Ya. Jadi maksudnya saya tanyakan dulu kan, itu motivasi saat kita awalnya kan di dunia membangun ya, apa ya, kemarin saya pernah dengar itu kan awal pertama bisnisnya itu di dunia counter ya. Tapi berjalan cuma beberapa bulan itu sempat jatuh ya pada saat itu. Dan apa yang membuat Kakanda itu sehingga bisa lagi membangun sesuatu yang berbeda di luar dari opsinya itu? Ya, saya dari situ saya belajar sebenarnya, sambil dengar motivasi orang-orang sukses seperti Mario Teguh, terus Pak Habibie, kemudian Pak Yusuf Kalla. Itu mereka ternyata semuanya awalnya jatuh, kemudian bangkit lagi. Dan satu kata kuncinya adalah jangan pernah menyerah. Jadi sesuatu yang mungkin saya anggap ini adalah peluang, jadi saya masuk. Saya mencoba membangun sebuah usaha-usaha seperti counter yang dimaksud tadi dan lain-lain. Ya, disitulah nanti kita belajar bahwa kegagalan itu bukan berarti kehancuran dari diri kita sendiri, tapi menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan untuk maju dan lebih baik lagi ke depannya. Mungkin seperti itu, Bang Roni. Ya. Jadi untuk kedepannya ini kan barangkali ada mungkin harus yang mau dikembangkan lagi. Ya, sebenarnya kalau usaha yang baru, ya fashionnya beda lagi. Karena saya lihat Anda ini orangnya orangnya sering mau mencoba, teman-teman. Jadi setiap ada dia, contohnya dia kan juga aktif di sosial media seperti itu.
ketika ada sesuatu yang mulai naik, dia juga mau ikut seperti itu. Jadi rasa rasa ingin cobanya sangat tinggi. Jadi kemungkinan ada untuk Sebenarnya kedepannya yang harus mau dibuka lagi seperti itu. banyak hal yang saya inginkan untuk lebih baik lagi ke depannya. Contoh salah satunya kemarin saya merancang usaha yang dimana usaha itu bisa diminati orang dan bisa menarik perhatian para pembeli di luar sana. Memang saya belum tahu cara untuk menembusi kancah internasional untuk menjual produk, tapi keinginan saya kemarin adalah mengambil barang-barang bekas, barang-barang bekas yang mungkin masih layak untuk di maintenance kembali, kemudian kita jual kembali. Itu yang mungkin jadi salah satu fokusan saya untuk sekarang ini, tapi saya belum tahu caranya dan saya masih terus mencari tahu. Oke, seperti itu. Ya, mungkin cuma itu sih yang saya akan sama Ganda, karena saya pelajari dari beliau itu sangat apa ya, saya juga banyak belajar sama beliau mengenai hidup. Apalagi di Makassar ini kita sama-sama merantau kan Daya. Iya. Sudah beberapa tahun, banyak beberapa pelajaran yang saya tangkap dari beliau. Itu muka apa? Sudah Bagus kalau teratur di